Keberadaan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa. TNI hadir di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ambisi Belanda yang hendak menjajah kembali dengan melakukan kekerasan bersenjata. Di masa proklamasi hingga Perang Kemerdekaan Indonesia, terdapat tokoh-tokoh TNI yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa. Berikut 3 tokoh TNI di masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Jenderal Sudirman. Setelah proklamasi dan merdeka, ternyata rintangan untuk Indonesia tidak kunjung reda. Dalam masa 1945 sampai 1949, terdapat perjuangan rakyat dalam Perang Kemerdekaan RI dengan Belanda. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman memimpin pasukan TNI untuk melakukan perlawanan secara gerilya kepada Belanda. Meskipun dalam keadaan sakit, ia tetap bergerilya di daerah Yogyakarta, Karasidenan Surakarta, Madiun, dan Kediri. Alhasil, Belanda pun semakin terdesak dan bersedia melakukan perundingan dengan pihak Indonesia. Perundingan tersebut adalah perundingan Romroyen. Dengan kecerdasannya, Jenderal Sudirman menduga bahwa akan tetap ada serangan dari Belanda setelah perundingan ditetapkan. Dugaan tersebut benar-benar terjadi. Pasukan Belanda yang dipindahkan ke Surakarta melakukan tekanan militer di sana. Untuk menghadapi situasi tersebut, TNI kemudian melakukan penyerangan terhadap objek vital di Surakarta. Suryadi Suryadharma. Suryadi Suryadharma merupakan tokoh penting di balik berdirinya AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Ia merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Udara pertama di Indonesia yang menjabat sejak 1946 hingga 1962. Setelah proklamasi kemerdekaan, Suryadi Suryadharma mendapat perintah dari Mayor Jenderal Urip Sumoharjo untuk membentuk suatu kekuatan udara di Indonesia. Pada September 1945, Suryadharma baru memenuhi panggilan dari Urip Sumoharjo. Dalam pertemuan tersebut, Suryadharma menyanggupi perintah dari Urip Sumoharjo. Setelah melalui beberapa kesulitan, anggaran yang tidak jelas, blokade ekonomi, belum adanya dinas, dan lain-lain, akhirnya TRI Angkatan Udara ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 9 April 1946. Yahya Daniel Dharma atau John Lee. Tokoh TNI selanjutnya adalah Yahya Daniel Dharma atau John Lee. Pada 1946, ia menjadi anggota Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI yang bermarkas di Yogyakarta. Ia merupakan seorang perwira tinggi yang dijuluki hantu Selat Malaka karena ahli dalam penyelundupan senjata di laut. Bukan untuk dijual, senjata-senjata yang diselundupkan tersebut digunakan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Dengan menggunakan kapal kecil bernama The Outlaw, John Lee melakukan operasi melewati samudra. Penyelundupan tersebut ia lakukan di Singapura dengan menukarkan hasil bumi Indonesia dengan senjata. Hal ini bukanlah usaha yang mudah lantaran untuk dapat mencapai Singapura dan kembali lagi ke Indonesia, ia harus mampu melewati blokade Belanda. Bahkan ia pernah tertangkap pada saat melakukan operasi. Namun tidak lama dari itu, ia berhasil dibebaskan lagi karena tidak terbukti melakukan kesalahan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.